Aku sangat malas ketika belajar. Inilah yang aku rasakan ketika aku sekolah dulu, yakni aku malas belajar. Itu juga mungkin yang kamu rasakan saat ini juga ketika kamu itu pengen banget belajar tapi kamu itu malas banget. Ada sesuatu yang gak sinkron antara otak dan juga hati ataupun dengan tubuh kalian. Hati kalian pengen belajar tapi tubuh kalian rasanya malas banget buat belajar. Nah, maka dari itu di video ini kita akan bahas kenapa kalau kamu belajar atas dasar keterpaksaan, itulah akar yang membuatmu malas belajar. Alasan kenapa belajar setelah makan bikin kamu gak fokus dan malas ketika belajar. Cara belajar tanpa scroll sosial media untuk bisa atasi malas belajar. Kenapa? Di saat kamu belajar di atas kasur, di saat itulah kamu akan malas dalam belajar. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Ketika kalian nggak pengen malas ketika belajar, kalian itu jangan belajar karena terpaksa, tapi kalian belajar karena kemauan kalian tersendiri. Kamu malas belajar apapun itu karena kamu terpaksa dalam belajar. Hasilnya nggak maksimal, malas dalam belajar, bawaannya pengen cepet-cepet kelar belajar dan lanjut scrolling sosial media. Padahal solusi dari belajar yang efektif adalah mulai belajar karena kemauan sendiri, bukan karena keterpaksaan orang lain. Dulu ketika aku sekolah, bahkan ketika aku kuliah, aku itu ketika belajar aku itu bukan karena kemauan aku sendiri. Aku itu belajar karena aku keterpaksaan. Karena aku terpaksa dengan materi-materi yang akan disajikan kepada diriku. Materi-materi yang dibebankan pada diriku sendiri yang aku dibebankan ketika sekolah. Aku pergi ke sekolah, aku ke kelas, aku ke kuliahan, ke kampus dan semacamnya. Aku belajar, tapi bukan karena aku ingin belajar. Lebih karena aku terpaksa untuk belajar karena aku mau gak mau, harus belajar materi yang diajarkan di kampus ataupun di sekolah. Aku belajar IPA, matematika dan semacamnya. Aku itu karena terpaksa aku harus belajar hal tersebut. Aku dituntut untuk belajar hal tersebut. Efeknya apa? Efeknya ketika aku belajar karena hal tersebut, efeknya ketika aku belajar di atas dasar keterpaksaan, yang terjadi adalah aku itu malas-malasan ketika belajar. Kalian pasti pernah melakukan hal tersebut. Kalian pasti pernah merasakan hal tersebut. Beda nih antara ketika kalian belajar di atas keterpaksaan dan juga belajar atas dasar kemauan, itu tuh rasa semangatnya akan beda. Rasa enjoy ketika belajar akan berbeda. Perbedaannya di mana? Ketika kalian belajar di atas keterpaksaan, kalian akan ogah-ogahan. Ketika kalian belajar atas dasar keterpaksaan, kalian akan cepet-cepetan pengen, kapan nih kelar dan semacamnya. Kapan jam ini selesai dan semacamnya. Itu fatal banget. Ketika belajar atas dasar keterpaksaan, kalian akan lebih nggak enjoy menikmati pembelajaran tersebut. Itu juga yang aku rasakan. Setelah lulus kuliah, aku baru sadar bahwa ternyata ketika belajar di atas kemauan itu efeknya lebih nyaman. Itu lebih nyaman lagi ketika kita belajar, kita nggak akan gampang untuk bosan. Kita nggak akan gampang untuk cepet-cepetan kapan selesai kita belajar hal tersebut. Tapi ketika kita belajar di atas kemauan, kita akan tiba-tiba ngerasa, kok tiba-tiba udah jam 1 aja deh. Tiba-tiba udah 1 jam menyelesaikan hal tersebut. Tiba-tiba udah 2 jam gak kerasa aku belajar hal tersebut. Itu intinya. Di saat kalian bisa belajar di atas dasar kemauan, kan gak akan kerasa udah ngabisin waktu beberapa jam untuk menghabiskan materi tersebut. Dan itulah, kalian harus mengubah mindset kalian dari belajar atas dasar keterpaksaan menjadi belajar atas dasar kemauan. Jangan sampai kalian belajar di atas dasar keterpaksaan, karena kalian akan lebih bosan ketika melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua yang bisa kalian lakukan untuk belajar nggak malas-malasan adalah kalian belajar jangan sampai setelah waktu makan, apalagi makan yang besar. Satu pola belajar yang aku sesalkan selama ini adalah belajar ketika selesai makan yang lumayan berat. Karena hal tersebut, aku jadi malas, bahkan bawaannya pengen langsung tidur aja. Hindari belajar setelah makan yang besar, maka kamu akan efisien ketika belajar. Ada cerita, dulu aku ketika belajar dan aku lakukan pembelajaran tersebut setelah aku makan besar, tepatnya pernah di jam 8 pagi ketika sarapan itu aku sarapannya yang lumayan porsi, mungkin porsi makan siang ya. Dan itu fatal banget. Aku padahal setelah makan itu udah merencanain, habis makan ini aku pengen belajar A, B, C, D dan semacamnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi setelah aku makan jam 8 tadi, kan setelah rehat segala macam, jam 9 intinya selesai makan, aku bawaannya malah ngantuk. Ya udah deh, ngantuk bentar. Aku berangkat ke kasur. Yang terjadi,
bukannya belajar dari jam 9 tadi, aku malah tidur dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. 2 jam, bayangkan. Cuma karena aku habis makan yang lumayan besar porsinya. Padahal aku udah niatin, jam 9 aku mau belajar. Tapi karena dengan sebab aku sebelum belajar itu aku makan yang lumayan besar, efeknya yang tadi aku sebutkan, aku jam 9 malah ke kasur, yang aku pikir aku pengen rebahan sebentar, tapi yang terjadi adalah aku bukannya sebentar rebahannya, aku bukan sebentar tidurnya, tapi yang terjadi aku tidur sebanyak 2 jam. Yang tadinya aku bisa gunakan waktu 2 jam tadi untuk belajar, tapi karena aku habis makan besar yang menyebabkan aku nggak belajar sama sekali, aku malah tidur. Bayangkan, 2 jam sia-sia cuma karena kesalahan makan besar ketika sebelum belajar. Kalau kalian pernah nggak kayak gini? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Makanya itu pasti nih, ketika kalian pengen belajar, jangan sampai kalian belajar setelah makan yang lumayan berat, setelah kalian makan yang lumayan besar porsinya. Karena itu fatal banget. Bahkan aku pernah dengar kalau kita ingin makan, kita tuh harus sisain 20% kosong di perut kita. Jadi misalkan kalian udah makan dan kalian ngerasa udah 80% kenyang, udah stop, lanjutkan nanti lagi. Karena ketika perut kalian terisi 100% itu bawaannya ngantuk banget. Percaya deh, kalian pernah gak ngerasain? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kesalahan kita yang membuat kita malas dalam belajar adalah kita menyimpan HP di dekat kita ketika kita belajar. Kamu perlu jauhkan HP ketika belajar. Menyimpan HP di sekitarmu ketika belajar adalah kesalahan fatal yang aku lakukan sehingga aku nggak bisa fokus belajar. Kamu nggak bisa fokus belajar karena kamu menyimpan HP di dekat kamu. Notif masuk, kamu langsung buka HP. Nggak ada notif masuk, kamu tetap buka HP karena sudah terbiasa. Dan hasilnya belajar nggak efektif dan kamu nggak jadi belajar, bahkan kamu malah scrolling sosial media. Fokus belajar itu simpel, jauhkan HP kamu ketika belajar. Dulu ketika kuliah bahkan itu ketika aku lagi dijelaskan sama dosen di kelas, aku tuh malah main HP. Karena apa? Karena HP aku tuh ada deket aku dan aku karena saking seringnya bermain HP, saking seringnya scrolling sosial media, yang aku nggak ada kebutuhan untuk scrolling sosial media, bahkan yang di saat dosen ada menjelaskan materi, aku malah sibuk main HP, dan itu fatal banget. Kenapa? Karena nggak ada materi yang akan masuk ke dalam otak aku, nggak ada materi yang bisa aku dapetin ketika kuliah cuma karena aku nggak bisa fokus belajar karena ada HP yang ada dekat aku. Dari kejadian tersebut aku sadar bahwa ketika aku pengen belajar, aku tuh harus menjauhkan HP aku sejauh-jauhnya sehingga aku malas untuk mengambil HP tersebut. Karena tuh sekarang HP bukan karena cuma notif doang ya. Terkadang tangan kita tuh udah refleks karena udah kebiasaan, udah menjadi habit kita megang HP, buka IG, buka TikTok, YouTube dan semacamnya. Itu tuh refleks, itu tuh bukan suatu hal yang misalkan kita lakukan ketika ada notif doang, enggak. Ketika enggak ada apapun, kita udah refleks buka HP kita dan itu fatal banget. Maka dari itu pastikan ketika kita ingin belajar, jauhkan HP kita dan insya Allah kita akan lebih fokus ketika belajar. Lalu hal keempat yang bisa membuat kalian itu lebih nggak malas lagi ketika belajar adalah jangan belajar di atas kasur. Kamu malas belajar karena kamu belajar di atas kasur. Bukannya mulai belajar, malah mulai scrolling sosial media. Bukannya mulai belajar, malah ngantuk dan ujungnya malah tidur. Bukannya mulai belajar, malah chat dengan orang lain dan berujung gosip. Kesalahan fatal kita semua adalah belajar di atas kasur. Solusinya, sesimpel kamu mulai beranjak dari kasur dan mulai belajar di tempat yang nyaman. Dulu ketika kuliah atau bahkan ketika SMA, aku itu sering banget belajar di kasur. Baca novel di kasur, baca buku di kasur, dan semacamnya. Dan itu gak masalah banget sih. Beberapa hari itu gak masalah banget, bahkan berbulan-bulan aku melakukan hal tersebut. Tapi ada suatu titik dimana ketika aku belajar di atas kasur, itu tuh bawaannya kayak, kok gini ya? Kok aku jadi ngantuk-ngantukan ya? Kok aku jadi malas-malasan ya ketika belajar di atas kasur? Ketika aku belajar di atas kasur, ada suatu saat dimana ini gak bisa deh kayaknya kayak gini terus. Ini gak bisa deh aku terus-terusan untuk belajar di atas kasur karena efeknya aku tuh malas-malasan. Aku lebih sering untuk ketiduran di atas kasur karena emang kasur itu bawaannya bikin mager banget. Lalu di saat itu kan aku sadar bahwa nggak bisa nih aku belajar di atas kasur. Aku harus beranjak, aku harus pindah. Nah, ketika aku pindah ke tempat selain kasur yang mana itu tuh nyaman banget untuk kita belajar,
itu tuh lebih bisa meminimalisir kita dalam nggak ngantuk ketika belajar. Ketika kita belajar di luar kasur itu tuh untuk rasa malasnya itu bisa berkurang karena kita nggak rebahan, karena kita nggak malas-malasan di kasur, dan kita ketika di kasur juga lebih berpotensi untuk scrolling sosial media karena posisinya enak banget untuk scrolling sosmed kan. Kalian pasti pernah ngerasakan hal tersebut. Nah, itu tuh 4 hal yang bisa bikin kalian nggak malas-malasan lagi ketika belajar, paling nggak bisa meminimalisir tingkat kemalasan kalian ketika belajar. Kalau kalian ada nggak tips lain, coba deh kasih kolom komentar ya. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Kalau kalian berpikir video ini bermanfaat, kalian pasti berpikir bahwa video di sebelah kiri sini pasti bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.